Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Dalam putusannya, Hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung telah sah secara hukum karena didukung oleh lebih dari 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim I. Ketut Darpawan menyebut, berdasarkan pemeriksaan dan dokumen yang diajukan, Kejaksaan Agung memiliki 4 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook. Dengan dasar itu, Hakim menilai tindakan Kejaksaan Agung sudah memenuhi syarat formal dan material penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Hakim juga menolak dalil dari pihak Nadiem yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka harus didahului dengan audit kerugian negara. Dalam pertimbangannya, Hakim menjelaskan bahwa pemilihan dan penggunaan alat bukti merupakan kewenangan penuh penyidik, dan bukan kewajiban bagi penyidik untuk menunggu hasil audit tertentu sebelum menetapkan tersangka. Selain itu, Hakim menilai tidak ada kewajiban hukum bagi penyidik untuk memberitahukan seseorang bahwa dirinya akan menjadi calon tersangka. Menurut Hakim, pemberitahuan semacam itu justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Hakim juga menegaskan bahwa penahanan terhadap Nadiem telah sesuai dengan prosedur hukum. Kejaksaan Agung memiliki dasar hukum yang sah karena Nadiem dijerat pasal dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara. Penahanan juga didasarkan pada kekhawatiran penyidik bahwa tersangka dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Sementara itu, permohonan pihak Nadiem untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan menjadi penahanan rumah atau penahanan kota juga ditolak. Hakim menegaskan bahwa kewenangan terkait hal itu tidak termasuk dalam lingkup pra-peradilan. Setelah mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti, Hakim menyatakan permohonan pra-peradilan Nadiem tidak beralasan hukum dan layak untuk ditolak. Dengan demikian, status tersangka Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook tetap sah menurut hukum, dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung dapat terus dilanjutkan. Sebelumnya, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook yang menyebabkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem sempat mengajukan pra-peradilan karena merasa penetapan status tersangka terhadap dirinya tidak sesuai prosedur. Namun kini gugatan tersebut resmi ditolak oleh pengadilan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.